kita menganggap bahwasanya kepalestinaan ini isu internasional kan Mas. Artinya isu yang nantinya akan terus berkelanjutan hingga sekarang ya, pertikaiannya Masya Allah. Pergerakan dari FSLDK Surabaya Raya untuk ke masyarakat. Nah, tentang kepastian ini apa yang udah dilakukan atau yang akan dilakukan nih, ada agenda apa ini? Dan semoga dengan bertepatan dengan tema kepahlawanan ini kita menjadi insan yang sadar akan mindset bahwasanya Palestina itu secara tidak langsung sudah membukakan, meluruskan mindset umat di seluruh dunia. Hey, jumpa lagi di acara Nongki. Dan kita sambut pembawa acara kita, Budi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di acara Nongki. Dan setelah sekian hari kita tidak bertemu, akhirnya kita bertemu kembali di acara Nongki dengan tema-tema yang selalu istimewa. Dan teman-teman, Budi mau spill dulu nih. Kita sekarang berada di bulan November yang kalau kata-kata penyanyi, November itu adalah bulan yang ceria. November ceria. Ya betul kan November ya? Iya betul. November apa Desember itu? Anggap aja November ya. Tapi buat teman-teman, kita punya, ya kalau nggak salah Desember sih ya, gitu. Desember ceria. Tapi nggak apa deh, kita buat Novembernya ceria juga. Nah tapi teman-teman, di bulan November juga kita selalu identik dengan Hari Pahlawan. Bagaimana kita diajak untuk mengenang sejarah kembali tentang kepahlawanan, tentang sejarah-sejarah yang akhirnya alhamdulillah membuat bangsa ini kembali meraih kemerdekaannya. Dan untuk itu, teman-teman, kita akan mengulik Hari Pahlawan ini tapi dengan pandangan yang berbeda nantinya, dengan tamu yang akan kita undang sesaat lagi. Dan tamu ini sangat luar biasa teman-teman. Kita akan mengundang salah satu tamu kita hari ini. Beliau dari forum yaitu FSLDK, yaitu Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus untuk Surabaya Raya. Dan untuk itu teman-teman, apa itu FSLDK dan ini adalah komunitas tentang apa, pergerakan tentang apa, movementnya bagaimana? Untuk itu langsung saja deh, nggak lama-lama kita panggil Mirza, ketua dari FSLDK Surabaya Raya. Oke. Waalaikumsalam, Mas Mirza atau Kak Mirza, aku panggilnya. Mas Mirza aja. Mas Mirza, boleh dong panggil Kakak Budi gitu. Siap. Oke. Sekali lagi tepuk tangan dulu dong buat Mas Mirza. Mas Mirza ini adalah ketua aktif ya? Alhamdulillah aktif sampai sekarang. Dan ketua dari FSLDK Surabaya Raya. Surabaya Raya. Saya ulangi lagi untuk panjangannya adalah Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus untuk Surabaya Raya tapi ya. Oke, berarti ini nggak cuma Surabaya. Surabaya Raya itu jadi udah masuk ini ya. Jadi kita di Surabaya Raya itu ada cakupannya regional Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto sama Madura. Ada 4. Wah, ada luar pulau juga ya? Luar pulau juga. Okay. Pulau sebelah. Ya, pulau sebelah. Alhamdulillah ya. Tapi kalau yang di Surabaya sendiri, maksudnya ini gini, dalam artian FSLDK, ini berarti gerakan atau komunitas aku bilangnya? Komunitas. Yang menaungi seluruh lembaga dakwah kampus, setiap kampusnya. Seperti UKM UKKI, Islam, benar. UKKI, SKI, benar. Dan ada berapa banyak kampus kalau yang di Surabaya Raya sendiri? Kalau di Surabaya itu kita pernah terdata hingga sekitar 40 sampai 50 kampus, Mas. Sekarang kampus sudah tergabung sama kita 21 kampus, alhamdulillah. Wah, alhamdulillah. Untuk Surabaya Raya sendiri. Luar biasa. Ya. Dan kalau boleh tahu nih tentang FSLDK ini, saya tadi waktu sebelum shoot
saya coba latihan nih. Ini lumayan Agak tapi susah ya juga nyebutnya. ini nyebutnya kalau cepet-cepet. FSLDK. FSLDK. DK. Oke. Ada nggak teman-teman FSLDK yang juga susah nyebutin? Susah, belibet aja. MLSD. Dulu kok nyautnya ke ML emang ya. Iya. FSLDK. FSLDK. Oke, tapi sudah terbiasa sekarang ya. Sudah terbiasa. Masya Allah. Dan boleh dong kita juga pengen tahu lebih dalam lagi terkait FSLDK itu seperti apa. Kalau kita tadi sudah dijelaskan sama Mas Mirza, betul ya? Bahwa FSLDK adalah forum silaturahmi Lembaga dakwah kampus. lembaga dakwah kampus menaungi UKM dan juga lembaga dakwah yang ada di kampus-kampus, khususnya kalau ini Surabaya Raya. Surabaya Raya. Mas Mirza menaungi FSLDK di Surabaya Raya. Dan kalau boleh tahu Mas Mirza, secara global sendiri FSLDK ini kegiatannya apa saja yang dinaungi, itu nanti akan ada apa gitu? Oke, siap. Jadi kalau kita di FSLDK itu ya, ini sedikit cerita ya Mas. Oke, Jadi oke. kita FSLDK itu barusan reborn kemarin, barusan Reborn? aktif. Iya, aktivasi kembali. Hah? Karena kemarin kita sempat vakum Mas. Karena kemarin karena COVID. Oke. Dan kedua memang kemarin karena banyak para aktivis kemarin yang sudah sempat vakum juga dari pergerakan sebagai kader dakwahnya. After COVID ya? Iya. Dan itu startnya dari 2019 sampai 2024. Jadi 5 tahun, Mas. Rebornnya kapan? Rebornnya 2024, bulan Juni tanggal 22. Wah ya barusan Barusan berarti. barusan banget. Oke. Kemudian setelah reborn? Setelah reborn, alhamdulillah kemarin kita di kampus saya yang kebetulan jadi tuan rumah Sarasehan kemarin. Apa kita itu? mengulih. Kampusnya apa kalau boleh tahu? Mas Mirza? Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Masya Allah, tepuk tangan dulu. Wih. Orang pinter nih, Masya Allah. Nah, jadi ketika itu alhamdulillah kita kemarin dari Sikerohanian Islam Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, saya bersama teman-teman kemarin menginisiasi kembali karena memang peluangnya sudah ada gitu Mas. Teman-teman juga menantikan momentum ini sehingga kita satukan suara, kita satukan aksi. Alhamdulillah singkat cerita kemarin tanggal 22 Juni 22 Juni. 22 Juni kemarin kita mengundang juga dari FSLDK Indonesia Mas. Jadi FSLDK ini strukturalnya sampai ke pusat nasional. Alhamdulillah kemarin ada 2 orang perwakilan dari pusat datang ke Surabaya. Kemarin dari Puskomnas, Pusat Komunikasi Nasional. Wih. Dan kemarin juga datang ke kampus kami dan semuanya kita deklarasikan bahwasanya kita aktif kembali semenjak tanggal 22 Juni 2024. Wih, luar biasa. Alhamdulillah. Maaf, yang tadi tidak aktif yang cuma Surabaya Raya aja atau Surabaya Raya Mas. Surabaya semuanya. Raya aja. Iya. Oke, Gitu. Masya Allah. Sampai dihadiri oleh pusat Pusat. Alhamdulillah. ini, alhamdulillah. Dan terkait FSLDK ini, kalau tadi saya dapat info terkait FSLDK bahwa forum atau komunitas ini juga memiliki apa ya, bisa dibilang movement yang sangat-sangat berarti sekali, Benar. terutama di bidang kemanusiaan. Dan saya tadi juga sudah dijelaskan bahwa ada apa bagian-bagian atau part-part yang ini untuk gerakan ini bisa dijelaskan nggak Mas? Benar. Jadi kita kalau di FSLDK itu kita ada 4 komisi Mas. 4 komisi. Yang pertama itu ada komisi A, kemudian ada komisi B, kemudian ada komisi C dan komisi D. Nah kalau di komisi A kita fokusannya basisnya adalah isu keumatan. Jadi pergerakan kita itu terkait kepalestinaan gitu contohnya, kemudian bencana alam, sosial dan lain sebagainya. Yup. Kemudian di komisi B kita ada kaderisasi dan kelembagaan. Jadi lembaga dakwah kampus terkait SDM-nya gitu. Kemudian di komisi C kita khusus mengurusi terkait kemuslimahan. Nah, yang akhwat-akhwatnya. Gitu. Khusus akhwat berarti. Khusus ini akhwat. komisi itu. Oke. Benar. Ukti-ukti semuanya di situ. Ketua nggak boleh masuk ya? Nggak boleh masuk. Sudah ada ketua komisinya di situ. Wah, tapi bukan pergerakan sendiri teman-teman ya. Benar, tetap kita monitoring. Oke. Dan terakhir itu komisi D itu terkait media humas dan kreatif. Oh, ada medianya sendiri? Benar, terkait media sosial kita, brandingnya dan lain sebagainya. Oke, Masya Allah. Luar biasa teman-teman. Dan karena ini bulan November nih Mas Mirza. November, oke. Kita apa ya, masih merasakan nuansa kepahlawanan, hari tentang kepahlawanan. Semangatnya. Dan luar biasanya juga
FSLDK. Waduh, udah mulai kita nggak apa-apa ya, wajar ya. Saya juga awal-awal gitu. Oke, masih awal teman-teman. Masih awal. Dan FSLDK juga mempunyai gerakan yaitu tentang kemanusiaan, keumatan, dan tadi sudah dibilang termasuk salah satunya yaitu tentang Kepalestinaan. Wih, ini luar biasa sekali ya. Sedang berjuangnya. Sedang berjuang. Dari bisa bilang penindasan Zionis. Masya Allah. Laknatullah. Zionisnya maksudnya. Itu ya. Betul ya. Wah, ini nih yang mau saya tanyakan nih. Kalau boleh tahu Mas Mirza, kenapa akhirnya mengadakan salah satu komisi yang khusus untuk membantu perjuangan dari saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Benar. Oke, jadi kalau untuk khusus di Komisi A ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya kita di Komisi A ini kan khususnya tentang isu keumatan. Basis pergerakannya, dominannya itu di Kepalestinaan. Nah, kenapa ini? Karena kita menganggap bahwasanya Kepalestinaan ini isu internasional kan Mas. Artinya isu yang nantinya akan terus berkelanjutan hingga sekarang ya, pertikaiannya Masya Allah saudara-saudara muslim kita belum sampai hingga detik ini belum terselesaikan konfliknya antara Palestina dan Israel, sehingga kita di FSLDK juga punya keinginan, gebrakan untuk terus menyuarakan, baik itu berupa penggalangan dana, baik itu berupa aksi di lapangan gitu. Tidak lain dan tidak bukan kita untuk pertama adalah kita menyadarkan mindsetnya teman-teman dulu. Nah, mindset seperti apa ini? Benar. Jadi kan kalau di FSLDK kita banyak mayoritas anak muda ya Mas ya. Teman-teman mahasiswa yang berkecimpung di lembaga dakwah kampus. Nah, sekarang karena kemarin saya sempat notice terkait COVID. COVID itu kita menganggap bosnya itu sangat penjajahan pendidikan dan penjajahan mindset. Kita menganggapnya itu. Wow, sebentar. Iya. Penjajahan pendidikan dan penjajahan mindsetnya, pemikiran umat itu. Oke, nice. Dilanjutkan. Sehingga teman-teman mahasiswa sekarang, saya mengamatinya ketika FSLDK ini bangkit, masih banyak yang tabu Mas. Artinya kesadaran mereka untuk menyuarakan Palestina itu sangat-sangat minim. Gitu. Wah, itu Mas Mirza rasakan sendiri juga? Rasakan sendiri. Kenapa? Karena ketika kita misal mulai memantik ya, kita kan kemarin mulai aktivasi itu justru malah dengan seminar Kepalestinaan malah Mas. Baru awal-awal bangkit nih, rebound, 2 hari setelahnya kita coba pantik teman-teman dengan isu Kepalestinaan. Dan sangat sedikit sekali yang minat Mas. Itu memantiknya dengan bikin acara seminar dengan lagi? Bikin acara seminar. Dari FSLDK pertama, dan itu sifatnya kemarin kita mudah, masih basisnya online. Umum. Oh, online? Online, umum, kita buka untuk umum, khususnya teman-teman FSLDK gitu. Kita sebar informasi. Di awal-awal masih sedikit sekali Mas, masih bisa dihitung jari yang ikut. Wah, ini saya kira akan jadi PR besar gitu Mas. Betul gitu. Sekali. Dan tantangannya bagaimana merubah mindset teman-teman itu akhirnya? Langkah-langkah apa itu? Setelah bikin online seminar Kepalestinaan. Oke. Ini kan berarti kita berkorelasi ya Mas dengan mindset yang saya bilang, dan baru reboundnya FSLDK. Iya, baru banget. Dan teman-teman generasi Gen Z ya sekarang ya, terutama yang habis COVID, alhasil mereka sangat-sangat, wah ini jangankan Palestina gitu ya, kita ngomongin ini apa nih, FSLDK nih bangkit lagi gitu kan, karena habis COVID Mas. Iya betul. Nah, jadi mereka juga suatu hal yang baru. Alhasil kemarin saya coba konsultasi dengan pendahulu saya, alumni saya, rata-rata mereka menyarankan pantiklah terus mereka dengan acara-acara yang bernuansa kemanusiaan, semangat kepahlawanan, salah satunya Palestina. Memang kemarin di awal kita sempat sedikit ya yang minat, tapi itu nggak menurunkan semangat kita Mas. Jadi setelah itu kita coba lagi, adakan acara, kita penggalangan dana, dari yang awalnya bisa dihitung jari, sebelah tangan, sekarang sudah 2 tangan dan 2 kaki gitu. Masya Allah. Jadi bertambah terus, yang awalnya cuma 3 LDK, jadinya sekarang kemarin itu 7 LDK yang bergabung. Sampai kemarin di Sarasehan FSLDK sama, kita juga mengusung tentang Kepalestinaan. Dan alhamdulillah ketika itu dalam waktu kurun sekitar 2 minggu ya Mas, 2 minggu saya masih ingat. Dari yang awalnya 3 LDK bergabunglah hingga 13 LDK
ketika itu Sarasehan 22 Juni 2024. Sarasehan FS LDK. FS LDK yang pertama. Untuk Setelah deklarasinya. Ribon. Iya, Oh, setelah oke. Ribon. 17 LDK. 13 LDK. 13 LDK. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi terus kita gencarkan terus gitu. Karena kan juga kita memahami kondisi yang tidak ideal itu, sehingga Betul. mindsetnya harus kita luruskan terlebih dahulu gitu, Mas. Masya Allah. Dan karena untuk Palestina ini sudah ada komisinya sendiri, Benar. berarti nggak bakal berhenti untuk menyuarakan. Benar, Entah terus itu kita suarakan. beritanya lagi viral kah, Nah. atau lagi turun kah, itu masih tetap jalan. Tetap jalan. Nah, kalau boleh tahu nih, apa yang sudah dilakukan, maksudnya untuk Palestina, dalam artian tadi sudah bangun mindset ke teman-teman. Bangun mindset. Untuk internal nih terutama. Benar. Alhamdulillah sudah ada kemajuan ya. Mm-mm. Tapi untuk pergerakan dari FSLDK Surabaya Raya Iya. untuk ke masyarakat, Iya. tentang kepastian ini apa yang udah dilakukan? Oke. Atau yang akan dilakukan nih, ada agenda apa ini? Oke. Jadi kalau kita di Komisi A ya. Jadi kan kita fokus bahasannya adalah tentang kepalestinaan. Nah, alhamdulillah kemarin kita sudah melakukan beberapa gebrakan, program-program, baik itu penggalangan dana, kemudian aksi di lapangan. Nah, salah satunya juga kita kemarin berkolaborasi juga, Mas, dengan teman-teman di LMI. Wih, Nah, Masya alhamdulillah. Allah. Yang mana ini? Nah, kemarin kapan tuh? kita kolaborasi di acara Palestine Underside kemarin yang barusan Waktu milad miladnya LMI. kemarin. Oke. Kemudian sebelumnya juga alhamdulillah saya diundang juga di panggung kemanusiaan yang dekat Tugu Pahlawan kemarin, LMI. Oh, tahu. Ya. Ya. Karena kita LMI banyak sekali acara tentang Palestina. Benar, banyak sekali. Pergerakan udah sama ini, mau membangun Benar. masyarakat tentang Palestina ini, Benar. butuh sekali support dan dukungan. Butuh sekali support dan dukungan, dan saya mengajak juga teman-teman FSLK, alhamdulillah teman-teman pada datang gitu, Mas. Saya Oke, kemarin Masya juga Allah. dikasih kesempatan buat orasi juga kemarin. Orasi di panggungnya. Wah, terkait Masya Allah. kemanusiaan. Jadi bersama teman-teman kemarin juga alhamdulillah ya ketika itu sedikit banyaknya membangkitkan semangat. Apalagi kita di kota Surabaya ini kan, Mas ya. Betul. Kota pahlawan ya, seperti yang Mas Budi juga bilang tadi, bertepatan kemarin barusan tanggal 10 November ya. Betul. Tentang tema kepahlawanan. Jadi terus kita gencarkan semangat kepahlawanan itu untuk menyuarakan suara terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Betul sekali teman-teman, itu dia. Dan mumpung kita berhadapan dengan teman-teman nongki, kira-kira ini Mas Mirza yang selama ini mencoba untuk membangun mindset di kalangan internal dan mungkin masih dilakukan sampai sekarang ya. Benar. Karena berarti belum semua kampus masuk ya, walaupun sudah bertambah ya. Masih setengahnya masih, Mas. Beberapa PR. Boleh nih. Podcast ini bisa diajarkan ajang itu. Bisa diceritakan dari sudut pandang FSLDK Surabaya Utara, Surabaya Utara, Surabaya Raya. Surabaya Raya. Aduh, Surabaya Raya itu teman-teman. Aduh, mohon maaf ya FSLDK Surabaya Raya. Ini ada ketuanya, alhamdulillah. Aman. Boleh dibangun nih, apa namanya, melalui media ini, bisa diceritakan dari sudut pandang FSLDK Surabaya Raya terkait kondisi Palestina ini seperti apa. Dan bisa diceritakan juga ke teman-teman nongki apa yang harus kita lakukan. Benar. Ini secara masyarakat luas ya. Oke. Menurut dari Mas Mirza selaku perwakilan dari FSLDK Surabaya Raya. Siap. Oke. Jadi alhamdulillah ya, sekali lagi saya ngucapin makasih banyak nih Mas Budi sudah ngundang saya. Saya dihadapkan dengan teman-teman nongki di sini ya dalam tema kepahlawanan, khususnya kepalestinaan. Jadi teman-teman, terkait kepalestinaan ini memang kita menjadi isu internasional, isu yang akan terus berlanjut kita suarakan. Bahwasanya Bapak Proklamator kita, Bapak Insinyur Soekarno itu pernah berkata, selama kemerdekaan Palestina itu belum diberikan ya kepada rakyat Palestina, maka selama itu juga Indonesia akan terus melakukan perlawanan terhadap Zionis Israel, laknatullah alaih. Dan juga sering disampaikan bahwasanya tidak harus menjadi seorang muslim untuk membela saudara kita, tapi cukup menjadi manusia. Jadi kita harus pahami bahwasanya ini tentang isu kemanusiaan. Saudara-saudara kita yang ada di Gaza sana, mereka nggak semuanya orang-orang Islam. Mereka ada juga di sana orang Yahudi, kemudian ada orang non-Islam. Mereka semuanya ditindas gitu oleh Israel. Nah, makanya di sini saya mengajak teman-teman semuanya bahwasanya, ayo teman-teman, kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Apalagi khususnya teman-teman anak muda ya, mahasiswa, seluruh masyarakat yang menonton podcast ini, mari kita sama-sama untuk menggalakkan suara
terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Bahkan data terbaru itu kemarin saya sempat cek bahwasanya sudah kurang lebih 43.000 syuhada Mas yang sudah meninggal dunia, mereka tidak berdosa, dan kita di sini enak-enak gitu. Kita masih merasakan nikmatnya cuaca, nikmatnya sehat, Nikmat saudara-saudara aman. benar, nikmat keamanan. Sedangkan saudara-saudara kita di sana berjuang, memperjuangkan tanah airnya. Dan kenapa FS Leka hingga sekarang itu terus menggencarkan suaranya untuk saudara-saudara kita? Karena kita itu sempat termotivasi Mas dengan perkataan salah satu mujahid Al-Qudus. Beliau pernah menyampaikan bahwasanya kita tidak akan pernah meninggalkan Masjid Al-Aqsa. Kita tidak akan meninggalkan tanah Palestina. Kita akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Maka bantulah kami dengan doa dan dukungan saudara-saudara seiman, semuslim, dan seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Maka teman-teman sekalian, kalau bukan sekarang, saya ulangi lagi, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Maka setidaknya umur yang Allah berikan kepada kita ini kita gunakan untuk menyuarakan saudara-saudara kita di Palestina sana. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong nih. Luar biasa ini. Keren nih FS LDK ini. Wah, semoga kolaborasinya sama LMI terutama. Amin. Jalan terus ya. Jalan terus. Wah. Karena kemarin juga kita sempat merasakan kan Mas ya, sempat di awal-awal kan kemarin kita kan baru reborn nih. Wah, jadi kayak harus nyari nih sama siapa dulu kolaborasinya, untuk menginisiator juga masih banyak PR. Betul. Alhasil kemarin alhamdulillah kita diajak nih sama teman-teman LMI kemarin, ayo kita orasi bareng, ayo kita ngajak teman-teman, ayo kita aksi di lapangan, ayo kita penggalangan dana untuk saudara-saudara kita di Palestina. Alhamdulillah kita sambut baik dan semoga nanti ke depan kita terus berkolaborasi. Amin. Ya rabbal alamin. Luar biasa nih. Oke, buat teman-teman, gerakan hati untuk Palestina ya, karena seperti yang dikatakan oleh Mas Mirza, kita masih dapat nikmat aman, nikmat nyaman. Kita ibadah mah bebas. Dalam artian kalau cowok di masjid ya. Kalau yang perempuan mau ibadah di rumah, di masjid, kita masih aman-aman aja. Keamanan. Tapi buat masyarakat Palestina, para syuhada di sana, terutama orang-orang yang orang tua maksudnya, Benar, orang yang tua, harus melindungi anak-anaknya, mereka udah tergencar dengan antara meninggal atau tidak karena keluar dari tempat pengungsian. Aduh, itu tidak bisa dijamin tentang keselamatan mereka. Masya Allah, perjuangan yang cukup, saya nggak bisa membayangkan ya. Saya nggak bisa itu dibayangkan. bagaimana kalau kita ada di sana, berada di situasi seperti itu, dan mereka juga merupakan, bisa dibilang syuhada, pahlawan yang melindungi negara mereka, bertahan dan agar tidak tetap bertahan agar Palestina tetap menjadi milik mereka dan tidak akhirnya beralih tangan ke Zionis sampai segitunya teman-teman. Dan saya ingin tanya sama Mas Mirza nih tentang arti kepahlawanan sendiri buat Mas Mirza itu apa sih Mas? Oke. Jadi kalau arti kepahlawanan sendiri ya Mas Budi ya, saya menangkapnya itu adalah sebuah keinginan ya, murni banget dalam hati, yang mana dia itu ketika memunculkan sebuah niat dan niat itu disalurkan kepada hal-hal yang positif, maka dia akan menghasilkan sebuah semangat. Nah, semangat itulah yang nantinya akan menghasilkan lagi sebuah gerakan-gerakan kebermanfaatan, gerakan-gerakan positif, sehingga disitulah makna sebuah arti kepahlawanan. Yang mana ketika nanti dia muncul di permukaan, yang mana ketika dia nanti menyuarakan isu-isu kemanusiaan, maka dia tanpa tanda jasa, tanpa mengharapkan imbalan, murni lillahi ta'ala. Nah, makanya di sini sempat saya rasakan juga ketika dulu menginisiator ya Mas ya, untuk menghidupkan kembali FS Leka. Artinya kita juga harus punya mentality, kita juga harus punya mental baja. Artinya apapun yang menjadi rintangan dalam proses perjalanan, maka kita menganggapnya itu adalah sebuah sajadah panjang dalam beribadah. Dan itu semuanya insya Allah akan menjadi penyemangat kita, tanpa harus kita memikirkan, oh nanti aku akan jadi pahlawan ini, pahlawan ini. Enggak. Karena tadi niat dan hatinya insya Allah kita luruskan untuk kaya, maka insya Allah semuanya akan kita ikhlaskan. Dan sebuah ikhlas itu juga berarti lakukan dan lupakan, dan sebuah arti kepahlawanan itu adalah tidak lain dan tidak bukan untuk mengharap lillahi ta'ala.
Tepuk dulu dong, keren nih. Masya Allah. Gak heran ya, jadi ketua. Waduh. Oke, Masya Allah, Mas Mirza. Banyak sekali insight yang diberikan untuk teman Ongki semuanya, untuk saya pribadi juga, tentang kepalestinaan yang mungkin selama ini biasanya saya dapat dari lembaga-lembaga sosial, kemudian dari ustadz-ustadz kita yang selalu senantiasa menyuarakan Palestina. Sekarang kita dapat dari forum, bisa dibilang forum kemahasiswaan ya, yang menaungi lembaga dakwah UKM Islam UKKI yang ada di Surabaya Utara. Surabaya Raya. Aduh, tadi awalnya sudah epic nih. Keliru utara lah. Nah, aduh. Tapi insya Allah termaafkan. Aman. Oke. Sebenarnya saya ingin menyampaikan, maksudnya saya ingin minta bintang tamu untuk menyampaikan pesan-pesan, tapi pesannya udah luar biasa banget tadi banyaknya. Mungkin boleh deh pesan-pesan yang sebelum kita berpisah dengan teman Nongki untuk Mas Mirza. Untuk Mas Mirza, untuk teman Nongki. Siap. Jadi teman-teman Nongki, tidak banyak ya, tidak lain dan tidak bukan pesan ini juga untuk diri saya pribadi, karena kita sadar ya, saya tuh punya satu prinsip, Mas Budi, bahwasanya sampai sekarang itu saya terapkan, dan ini kalau murabi dari ustadz saya yang pernah diajarkan, bahwasanya kita sadar ya, diri ini penuh hilaf dan dosa, namun setidaknya masa muda kita gunakan untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, makanya dalam konteks ini, apalagi tadi terkait tema kepahlawanan ya, kita menggencarkan terus untuk isu-isu Palestina. Maka teman-teman, yang seperti saya bilang tadi, bahwasanya kalau bukan kita, siapalah lagi gitu. Kalau bukan sekarang, kapanlah lagi. Maka teman-teman yang sekiranya punya kesempatan, punya peluang, punya momentum, ayo kita suarakan terus untuk memperjuangkan saudara-saudara kita di Palestina. Anggaplah mereka saudara seiman kita, yang mana kita tidak akan terima kalau mereka belum merdeka gitu. Seperti yang pernah disampaikan Bapak Proklamator kita. Selama itu kita juga akan terus memperjuangkan, entah itu lewat media sosial, entah itu lewat harta yang kita punya, entah itu lewat pemikiran sebagai kita seorang akademisi, semuanya. Insya Allah semua itu akan tercatat oleh para malaikat, akan tercatat insya Allah di Lauh Mahfuz sebagai amal-amal baik. Dan semoga dengan bertepatan dengan tema kepahlawanan ini, kita menjadi insan yang sadar akan mindset bahwasanya Palestina itu secara tidak langsung sudah membukakan, meluruskan mindset umat di seluruh dunia. Bahwasanya umat di seluruh dunia itu bersatu karena adanya Palestina. Maka kita semoga menjadi golongan orang yang terus untuk menyuarakan Palestina hingga merdeka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Luar biasa sekali. Dan quote yang luar biasa dari Mas Mirza. Masya Allah. Dan juga seperti apa yang sudah dikatakan oleh para pendiri bangsa kita. Benar. Bahwa Palestina layak merdeka. Palestina punya hak untuk merdeka. Karena kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dan Mas Mirza, jangan lupa dong untuk teman Nongki semua subscribe di LMI YouTube channel yaitu LMI Zakat, dan juga IG-nya juga boleh di follow LMI Zakat, dan FSL Duka juga punya sosmednya. Boleh. Nanti boleh dicantumkan, Mas. Boleh dong. FSL Surya. Apa itu? Instagramnya. Ya, kalau YouTube-nya juga ada FSL Surabaya Raya. Oh, yang tadi Instagramnya FSLDK Surya. Singkatannya Mas, Surabaya Raya. Oh, kirain. Gitu. Kirain utara, ternyata Raya. Kira gue utara. Oke. Dan teman-teman, terima kasih karena sudah mendukung acara ini dari awal hingga akhir. Terima kasih juga untuk Mas Mirza. Terima kasih juga Mas Budi sudah mengundang. Salam buat member-member, kok membernya bilangnya apa ya? Anggota-anggota. Benar, teman-teman FSLDK wabil khusus di Surabaya Raya. Sukses terus untuk FSLDK dan tetap jangan berhenti untuk menyuarakan kemerdekaan Palestina. Gerakan boikot ikut juga kan? Oh, pastinya Mas. Pastinya. Oke, selama Palestina belum merdeka, selama Palestina masih dijajah, untuk itu kita perlu untuk menyuarakan lagi dukungan kita untuk Palestina hingga mendapatkan hak kemerdekaannya. Benar. Kalau begitu, kita terima kasih
Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton Nongki hingga usai. Periksa kembali barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal. Acara ini dipersembahkan oleh